Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Baiklah, hari ini kita akan mendengarkan satu uraian firman Tuhan yang berjudul Injil Kekuatan Allah. Firman Tuhan yang menjadi dasar dari khotbah ini terambil dalam kitab Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Injil Kekuatan Allah. Roma pasal 1 ayat 16 hingga ayat yang ke-17. Saya mengundang saudara untuk membacanya bersama-sama. Dipersilakan. 1, 2, dan mulai. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya, pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak pada iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang menyimpan, memelihara firman-Nya di dalam hati kita. Jadikanlah firman Tuhan itu sebagai fondasi yang kuat di dalam kehidupan kita. Karena hidup kita tanpa fondasi firman Tuhan, maka ia akan rusak, hancur, dan tidak berarti. Saudara sekalian, pernah dalam satu waktu saya mengalami satu keadaan yang menurut saya sedikit memalukan. Bersama dengan teman-teman, dan mereka berbicara banyak, dan kami berbicara banyak. Tapi ada satu pertanyaan yang diajukan, apa agama kamu? Atau apa kepercayaan kamu? Saya waktu itu karena baru menjadi orang Kristen, saya malu untuk memberitahu teman-teman saya. Boleh dibilang wajah saya langsung berubah, sepertinya ya tidak sanggup untuk menjelaskan agama saya atau keyakinan saya. Karena teman-teman saya semua itu mereka punya agama. Saya sepertinya bagaimana gitulah. Nah, ini kadang menjadi pengalaman kita semua. Kalau kita merasa diri kita itu minoritas, maka kita akan malu untuk mengaku agama kita atau kepercayaan kita. Atau kalau ada orang yang kita dengar mengolok-olok agama kita, mungkin dia bilang kamu itu percaya manusia saja, bukan Tuhan. Yesus itu hanya manusia, bukan Tuhan. Kenapa kamu malu? Tahu Yesus datang ke dunia, menderita, bahkan mati di atas kayu salib, terus kamu sebut dia Tuhan, kan bikin malu. Mungkin ada di antara kita yang akan merasa, iya ya, kok aku tidak ada satu keyakinan yang betul-betul kuat atau mantap tentang siapakah Yesus. Jadi ada satu perasaan malu gitu, merasa diri kecil, merasa diri rendah. Nah, saya pikir ini hal-hal yang biasa terjadi dalam kehidupan kita. Tak kala kita bersama dengan teman-teman kita atau orang lain, bahkan orang di luar sana, pertama kali kita ketemu, kita jarang dan tidak bisa mengaku dengan terang dan bangga bahwa kita ini percaya kepada Tuhan Yesus. Nah, ini adalah satu situasi yang biasa terjadi di dalam kehidupan. Namun di dalam firman Tuhan yang akan kita pelajari hari ini menolong kita untuk memiliki satu keyakinan yang teguh terhadap apa yang kita imani. Injil adalah kekuatan Allah. Nah, Injil itu sebenarnya berarti kabar baik atau kabar sukacita, kabar baik gitu. Nah, orang bertanya, apa itu kabar baik gitu lah, apa itu sukacita di dalam Injil gitu. Nah, banyak tafsiran yang mengatakan seperti ini. Kabar baik itu adalah seharusnya kita yang berdosa ini dihukum dalam neraka. Tapi Tuhan firman-Nya, Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini, menderita, bahkan mati di atas kayu salib untuk menggantikan kita. Jadi orang berdosa seharusnya masuk neraka. Oh, kok ada Yesus yang datang, mati di atas kayu salib, menggantikan kita. Dalam pengertian, kenapa kok Yesus harus datang gitu loh untuk kita ini? Padahal kita ini kan tidak ada yang baiknya. Dari sononya orang berdosa yang memang layak gitu loh masuk neraka. Tapi Yesus datang menggantikan tempat kita dengan mati di atas kayu salib, dan di dalam kematiannya itu menyediakan pengampunan yang sempurna bagi dosa-dosa kita, supaya kita itu tidak masuk neraka tapi masuk surga. Nah, itu adalah kabar baik gitu loh. Kita yang seharusnya mati di neraka selama-lamanya dalam penderitaan, tapi Yesus yang datang menggantikan kita, bahkan menyediakan pengampunan. Nah, itu kabar baik. Jadi Injil itu
adalah kabar baik. Lalu kabar baik ini dikatakan oleh firman Tuhan atau Injil ini itu berbicara tentang Yesus yang sudah datang itu, kelahirannya, kehidupannya, kematiannya di atas kayu salib, bahkan kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan dia akan datang kembali. Itulah Injil. Yesus datang untuk kita. Nah, di dalam firman Tuhan yang baru kita baca tadi, Rasul Paulus menulis kitab ini kepada orang-orang Kristen di Roma, dan dia katakan bahwa ia tidak malu terhadap Injil, atau dalam itu bahasa aslinya. Kalau di situ dia bilang, aku mempunyai keyakinan bahwa aku tidak malu terhadap Injil Kristus. Tidak malu. Kenapa Rasul Paulus itu kok tidak malu terhadap Injil? Seperti yang saya katakan tadi, dia tahu bahwa dia yang seharusnya yang berdosa itu yang dihukum dalam neraka. Tetapi Allah mengasihi dan menurunkan Yesus dari surga dan mati di atas kayu salib. Injil itulah yang menyelamatkan dia. Makanya dia tidak malu terhadap Injil yang dia percayai. Saudara tahu, kisah Rasul Paulus itu dia adalah penentang Injil, penentang Yesus Kristus dari awalnya. Memang dia adalah seorang ahli Taurat atau orang yang tahu teologi perjanjian lama dengan baik, orang Yahudi yang hebat pokoknya. Tetapi dia melihat bahwa dia tidak bisa mendapatkan keselamatan di dalam agama Yahudi yang dia imani, yang dia percayai, di dalam ajaran-ajaran yang dia telah tahu, tidak bisa menyelamatkan dia. Dan usahanya untuk membunuh orang Kristen, menganiaya orang Kristen, malah bertemu dengan Yesus. Akhirnya dia buat keputusan untuk percaya kepada Tuhan Yesus, menyelidiki Alkitab dengan baik, dan kemudian dia putuskan, aku menjadi pengikut Yesus. Dan menjadi pengikut Yesus, dia katakan, aku tidak malu terhadap Injil. Kenapa? Karena Injil itu menyelamatkan setiap orang yang percaya, baik itu orang Yahudi atau orang yang bukan Yahudi, atau kepada siapa saja. Injil adalah kuasa Allah yang memberikan keselamatan. Keselamatan yang dimaksudkan yang ini adalah orang yang percaya kepada Yesus, dosanya diampuni dan dia akan masuk ke dalam kerajaan surga. Diselamatkan dari hukuman neraka selama-lamanya karena dosa. Diselamatkan. Jadi bagi Paulus, hanya Injil yang bisa melakukan ini. Tidak ada yang lain. Itulah sebabnya dia tidak merasa malu. Karena itu, mari kita membangun satu keyakinan di dalam diri kita bahwa sesungguhnya Injil yang aku imani ini, yaitu kabar baik dari Allah, keselamatan dari Allah melalui Yesus Kristus, aku tidak malu. Tidak malu untuk berbicara kepada teman-teman kita bahwa aku percaya kepada Yesus. Injil keselamatan yang datang menyelamatkan saya, mengampuni dosa saya. Berbicara tentang pengampunan dosa kan hanya ada satu yang bisa mengampuni kita, yaitu Yesus. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Di dalam Dia semua dosa kita diampuni. Jadi Yesus taruhannya. Kalau ada pengampunan dosa sebelum Yesus datang, yang ngapain Yesus harus datang ke dalam dunia? Karena tidak ada pengampunan yang bisa diberikan kepada umat manusia, maka Yesus harus datang. Dan pengampunan itu harus terjadi saat Yesus mati di atas kayu salib. Tidak ada jalan lain. Makanya kematian Kristus, dan kita yang percaya kepada Dia, dosa-dosa kita diampuni. Bahkan seluruh kitab perjanjian lama pun menubuatkan akan kedatangan Yesus Kristus yang datang menghapuskan dosa manusia. Makanya Yahya waktu melihat, atau Yohanes waktu melihat Yesus yang akan masuk ke sungai Yordan untuk mengambil bagian dalam baptisan, dia katakan apa? Lihatlah anak domba Allah yang datang menghapus dosa manusia. Dia sendiri tahu dari mana dia belajar, daripada kitab perjanjian lama dan nubuat-nubuat di dalamnya, dan Roh Kudus berbicara di dalam hatinya bahwa inilah Yesus yang diumpamakan sebagai anak domba Allah yang datang menghapus dosa dunia atau manusia yang percaya kepada Dia. Jadi ini adalah isu yang paling penting untuk dilihat. Makanya kita sebagai pengikut Yesus Kristus, percaya kepada Dia, beriman kepada Dia, kita jangan sekali-kali malu untuk mengatakan, aku orang Kristen, aku percaya Yesus, aku diselamatkan oleh Yesus. Peganglah itu sebagai pegangan hidupmu. Dimanapun engkau berada, tidak perlu takut,
dan tidak perlu malu. Malah kita perlu mengabarkannya. Kalau teman-teman kita mau mencari pengampunan dosa, bawa kepada Yesus. Kalau teman-teman kita mau mencari keyakinan pengampunan dosa, bawa kepada Yesus. Kalau teman-teman kita mau supaya dia yakin kalau mati entah kapan pun pasti masuk surga, bawa kepada Yesus. Tidak perlu malu, tidak perlu sungkan. Karena memang kebenaran firman Tuhan mengatakan hanya Yesus yang dapat mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita dari hukuman neraka dan membawa kita masuk ke dalam kerajaan surga. Dan di sini dikatakan oleh firman Tuhan bahwa Injil itu adalah, atau keselamatan itu adalah di dalam Yesus untuk semua orang. Di sini kita ada berbagai suku. Yang dari Batak ada. Yang dari Nusa Tenggara ada. NTT, dan berbeda-beda lagi sukunya, ya kan? Ya, dari Nusa Tenggara, dari Manado, dari Jawa, macam-macam suku. Di dunia ini bermacam-macam suku dan bangsa, dan Injil adalah untuk semua orang yang ada di dunia ini. Tawaran Injil itu bersifat universal kepada siapa saja. Makanya banyak orang Kristen yang datang pada, kalau kita membaca kitab Kisah Para Rasul, ada yang dari Roma, ada yang dari Arab, ada yang dari mana-mana datang di situ dan mereka menjadi percaya kepada Yesus. Ada nggak orang Arab yang percaya kepada Tuhan Yesus? Ada nggak orang Kristen di Arab? Ada nggak orang Kristen di Arab? Bagaimana kamu tahu? Hah? Waktu saya ke Jordan, saya ibadahnya di gereja, di dalam gereja. Tulisannya semua tulisan bahasa Arab. Tapi itu Kristen. Lain kali kalau kamu pergi ke Jordan, ya carilah gereja. Bahkan ada satu gereja di situ yang tertua dari Ortodok. Itu semua Kristen gitulah. Banyak Kristennya. Di mana-mana di Arab ada banyak orang Kristen. Paling banyak di mana? Di Mesir. Mereka orang Arab gak? Arab. Tapi bagaimana kamu tahu banyak gereja di Mesir? YouTube. Saya sendiri menginjakkan kaki di gereja di Mesir yang begitu besar, tulisannya bahasa Arab. Bahkan saya ada beli Alkitab dalam bahasa Arab, tulisan Arab. Semua buku-buku di sana itu tulisannya Arab, semua. Jadi kita masuk, kita mau putar-putar keliling dan melihat itu semua orang ibadah, lagu-lagunya dalam bahasa Arab. Paling banyak, itulah bangsa yang pada waktu itu di dalam Kisah Para Rasul mereka mendengar tentang kabar Yesus dan Roh Kudus bekerja di dalam hati mereka dan tersibarlah Injil itu di seluruh tanah Arab pada waktu ini. Dan sampai sekarang ini begitu banyak orang Kristen di Arab sana. Dan setelah itu ke Eropa, setelah dari Eropa baru datang ke Indonesia dan di mana-mana muter gitu. Tapi gereja Ortodoks Syria itu adalah gereja yang paling awal datang ke Indonesia. Kalau saudara mau lihat di sejarah. Jadi kita melihat bahwa semua ini berbicara tentang apa? Kristen itu adalah ditawarkan kepada semua bangsa di dunia ini. Artinya itu semua bangsa dapat memiliki pengampunan dosa di dalam Yesus, keselamatan masuk surga di dalam Yesus Kristus. Itu berarti Injil itu punya nilai yang luar biasa. Makanya kita tidak perlu malu. Memang kita minoritas di negara kita sendiri. Tapi di seluruh dunia Kristen adalah mayoritas dari agama tertentu. Ya kita tidak bicara soal yang tidak percaya Tuhan, itu silakan. Itu sejenis agama, ya kan? Tapi 3,5 miliar ke atas itu semua orang Kristen. Berapa orang Kristen di Indonesia? Kita tidak tahu. Berapa orang Kristen di China? Yang terdaftar saja 35 juta. Berapa 35? Belum terdaftar, tidak tahu bagaimana dalam beberapa tulisan yang lain, 120 juta. Banyak nggak itu? Kebanyakan. Dan gereja-gerejanya besar-besar. Ini memberikan kita satu sukacita bahwa Injil itu memang ada di mana-mana dan saya tidak perlu malu. Saya Kristen, saya percaya Yesus, saya pengikut Yesus, tegas. Karena apa?
Karena ada keselamatan di dalam Yesus dan ada tawaran keselamatan untuk semua bangsa. Injil itu memberitakan tentang kebenaran. Jadi Injil tidak hanya menyatakan bahwa kita itu berdosa di hadapan Tuhan, tetapi Injil juga menyatakan bagaimana kita diampuni dari segala dosa kita dan diberikan hidup yang baru. Jadi Injil itu mengubah orang. Dengarlah kesaksian-kesaksian orang. Kalau saudara ada kesempatan, ya dengar kesaksian orang. Kenapa mereka percaya Yesus. Dan bagaimana mereka setelah percaya Yesus. Ada satu perubahan. Yang tadinya tidak ada tujuan hidup, ada tujuan hidup. Yang tadinya tidak ada damai, ada damai. Yang tadinya tidak ada keyakinan pengampunan dosa, ada yang keyakinan pengampunan dosa. Yang tadinya tidak ada keyakinan kalau mati masuk surga, sekarang ada keyakinan masuk surga. Memberikan satu damai di dalam kehidupan mereka. Itu satu perubahan. Nah, kita perlu menanyakan kepada diri kita. Saya sudah mengikuti Yesus bertahun-tahun. Apakah ada perubahan di dalam kehidupan saya? Orang yang baru percaya saja ada mengalami perubahannya. Terus yang sudah begitu lama mengikuti Yesus ini, apa ada perubahannya? Kalau tiada, kenapa? Jangan-jangan belum percaya Yesus, hanya punya agama. Makanya di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi itu adalah Injil adalah keselamatan di dalam Yesus. Bukan agama adalah keselamatan. Kita boleh berbeda gereja, berbeda penekanan di dalam gereja, tapi ada satu yang tidak boleh berbeda. Siapa Yesus menurutmu? Dia adalah Tuhan, dia adalah juru selamat, dia mengampuni dosa, dia menyediakan surga, dan aku percaya kepada dia. Maka entah apapun latar belakang gerejamu, itu Tuhan tidak tertarik untuk mendengar. Jadi jangan terlalu menonjol-nonjolkan berlebihan gereja. Tunjulkanlah berlebihan Yesus yang ada di hati. Gereja tidak bisa mengubah orang. Lihatlah di gereja di mana saudara pernah ada. Banyak nggak orang? Banyak. Kehidupannya bagaimana? Seperti bukan orang Kristen gitu loh. Karena memang bergereja itu tidak mengubah orang. Yang mengubah orang adalah Yesus. Makanya penekanan kita di gereja ini adalah engkau harus mengenal Yesus. Engkau harus bersekutu dengan Yesus. Engkau harus mengenal ajaran-ajaran Yesus. Itu yang paling penting. Engkau punya agama Kristen dan tidak mengenal Yesus dengan baik, dengan dalam, dengan benar, sia-sialah agama Kristenmu. Karena di dalam agama Kristen yang namanya agama tanpa Yesus itu tidak menyelamatkan dan tidak mengubah. Makanya Yesus itu mengubah hidup dari yang tidak benar dibenarkan karena kita sudah mengenal Yesus. Yang berdosa diampuni dosa, dibenarkan. Itu kata firman Tuhan. Jadi dia memberitakan kebenaran, kita dibenarkan di dalam Yesus. Nah, penekanan di sini juga harus saudara lihat. Orang diselamatkan oleh apa? Dibenarkan oleh karena iman. Nah, saya mau jelaskan ini supaya saudara mengerti apa maksudnya. Dengar baik-baik. Perkataan Rasul Paulus ini, ya, sebab di dalamnya dinyatakan pembenaran oleh Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang yang dibenarkan oleh karena iman akan hidup. Nah, ingat, kata iman ini bersifat umum. Hanya satu kepercayaan, satu keyakinan. Itu arti iman itu. Dan itu tidak menyelamatkan. Aku beriman. Oh, engkau belum selamat. Berapa dalam imanmu? Sedalam-dalamnya. Oh, tidak menyelamatkan. Jadi jangan bilang, pokoknya aku beriman dan aku diselamatkan oleh imanku. Itu kamu belum selamat. Jadi iman itu adalah alat. Jadi pertanyaan yang paling penting, engkau beriman kepada siapa? Nah, itu dia. Engkau beriman kepada siapa? Jadi imanku kepada Yesus. Nah, itu. Jadi objeknya imanmu itu siapa? Itu yang paling penting. Aku beriman kepada gereja dengan nama gereja yang saudara banggakan, tidak selamat. Aku beriman kepada pendeta itu yang kalau berdoa hebat, oh tidak selamat. Aku beriman kepada Yesus. Jadi iman kepada Tuhan Yesus itulah yang menyelamatkan kita. Jadi hati-hati kalau saudara katakan, aku diselamatkan oleh iman. Pertanyaan berikutnya, imanmu kepada siapa? Aku. Seharusnya engkau akan mengatakan, aku diselamatkan karena imanku kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamatku.
Amin. Nah, itulah keselamatan yang sesungguhnya. Jadi ingat, sekali lagi kita ditarik untuk melihat Yesus. Makanya Injil ini berbicara tentang Yesus. Yang lahir, yang hidup, yang mati di atas kayu salib, yang bangkit dari mati, dan yang naik ke surga, dan yang akan datang kembali. Injil itu berbicara tentang saya beriman kepada Tuhan Yesus. Dengan demikian kita dibenarkan oleh Allah. Jadi keselamatan oleh Yesus itu adalah sesuatu yang hebat. Makanya dengan mengerti semua ini, kita tidak perlu sungkan dan malu terhadap iman kita. Berdiri tegaklah. Siapa yang mengampuni dosamu? Yesus. Siapa yang menjadikan engkau ciptaan baru? Yesus. Siapa yang akan membawa engkau masuk ke dalam surga? Yesus. Nah, segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan yang diajarkan oleh firman Tuhan di Alkitab kita, dan kita akan alami semua itu karena Yesus. Ingat ya, dalam kitab-kitab agama-agama di dunia ini, kalau kita coret dia punya pemimpin, agamanya masih jalan. Betul tidak? Coret saja pemimpinnya, namanya di dalam kitab mereka. Ada juga kitab-kitab yang pemimpinnya tidak ada nama. Ada juga hanya 1-2 nama. Itu coret. Agama masih jalan. Ajaran masih jalan. Tapi coba kalian coret nama Yesus di sini. Sudah tidak ada agama Kristen. Coba. Begitu tidak ada nama Yesus di dalam Alkitab, sudah tidak ada Kristen. Tidak ada kepercayaan Kristen. Karena seluruh kepercayaan Kristen itu pusatnya, intinya adalah Yesus Kristus. Jadi bawalah berita ini. Jangan malu kepada teman-temanmu, kepada keluargamu. Bahwa hanya Yesus yang dapat menyelamatkan kita dari hukuman dosa. Yang dapat mengampuni kita dari segala dosa kita. Yang dapat membawa kita ke surga. Jadi buatlah satu keyakinan yang teguh di dalam dirimu bahwa engkau adalah pengikut Yesus dan engkau tidak malu disebut pengikut Yesus atau bertuhankan Yesus. Dalam kehidupan saudara, mungkin ada teman-teman yang menghina, memandang rendah saudara, mengolok-ngolok saudara karena percaya kepada Yesus. Apapun cara pikir dan apapun mereka punya cara pandang, biarkanlah mereka bernyanyi, tapi teguhkanlah imanmu, keyakinanmu bahwa hanya Yesus yang datang dari surga ke dalam dunia ini, mati di atas kayu salib, dikuburkan dan bangkit dari kematian dan naik ke surga, dan akan datang kembali ke dunia untuk membawa saya ke surga. Miliki itu keyakinan di dalam hatimu dan jalani terus kehidupan ini. Tidak perlu merasa malu terhadap kebenaran yang saudara pegang. Kalau kebenaran itu adalah benar dari Tuhan, dan memang kita tahu kebenaran dari firman Tuhan ini dari Tuhan, bukan ciptaan manusia. Yesus bukan ciptaan manusia. Yesus bukan manusia yang dituhankan, tapi dia adalah Tuhan yang datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita. Yakini, pegang kebenaran itu. Dengan memegang kebenaran yang sudah yakini benar dari Tuhan, tidak perlu malu. Engkau diinjak-injak, engkau dianiaya, engkau diapapun, diolok, tenang saja, biarkanlah mereka bernyanyi. Satu saat nanti mereka bisa mengerti kebenaran dan mereka bisa percaya kepada. Itu kan terlalu banyak kesaksian itu. Saudara buka saja di YouTube, saudara akan tahu kebenaran. Dulu saya penghina, dulu saya tidak suka, dulu saya membakar gereja dan sebagainya. Ketemu Yesus, percaya Yesus, jadi pemberita Injil kemana-mana. Heran nggak? Heran. Makanya Rasul Paulus lah, dulu penghina dan pembunuh orang Kristen, ketemu Yesus, mengenal Yesus dengan benar, malah dia bilang, aku tidak malu terhadap Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Amin. Mari kita berdoa.